Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di dalam dunia ini, ada batasnya. Namun ketika kita melakukannya bagi Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, apapun yang kita kerjakan mempunyai nilai yang begitu indah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita sebagai orang percaya, lakukanlah segala sesuatu sebagaimana yang Tuhan inginkan dan seperti untuk Tuhan. Karena itulah yang sangat bernilai di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada kalanya sebagai orang percaya, kita suka membandingkan antara kesulitan, tantangan, ancaman yang kita hadapi karena pekerjaan Tuhan dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan. Saudara, kita ada kalanya tidak melakukan panggilan kita, melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena kita anggap pekerjaan Tuhan itu atau pelayanan Tuhan itu begitu remeh, nggak signifikan. Sedangkan kesulitannya, kerepotannya, tantangannya, resikonya begitu besar. Sudah berapa banyak di antara kita sebagai orang percaya tidak melayani Tuhan karena alasan itu. Karena menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak begitu signifikan. Maka saya boleh tidak melakukannya. Karena kalau saya melakukannya, saya tahu resikonya buat saya terlalu besar. Saudara, apakah saudara memiliki sikap yang seperti ini? Saudara, cobalah kita mengingat tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan lahir melalui Maria, ibunya. Saudara, apakah kelahirannya signifikan bagi dunia ini? Saudara, tentu kita tahu dia lahir di kota kecil Bethlehem. Dia lahir di kandang hewan. Saudara, sangat tidak signifikan. Sangat dilupakan oleh orang. Saudara, apakah Tuhan Yesus menganggap bahwa apa yang terjadi pada waktu itu tidak signifikan? Namun resikonya begitu tinggi lalu dia menunda atau dia tidak melakukannya. Saudara, tidak demikian bukan? Tuhan Yesus dia taat kepada Bapa di surga. Sehingga saudara-saudara dia boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dia memberikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana hidup yang memperkenankan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Sakaria pasal yang keempat. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannya aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicara aku kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya itu Tuhan? Maka berbicara malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu?
Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabnya, tidak, tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Zakaria saat ini mendapatkan penglihatan yang Tuhan berikan kepada dia. Penglihatan itu adalah berupa kandil emas. Saudara, kandil emas, kita yang membaca perjanjian baru, kita mengerti bahwa kandil emas dalam perjanjian lama menggambarkan akan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Dan gereja Tuhan yang cemerlang di hadapan Tuhan karena karya Kristus. Namun kandil emas juga adalah berfungsi untuk menerangi rumah Tuhan. Saudara, orang percaya juga adalah terang bagi dunia ini, supaya kita menampakkan kemuliaan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, pekerjaan Tuhan dilaksanakan bukan berdasarkan kekuatan manusia, melainkan dengan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan, semesta alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengerti situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Zerubabel, saudara, mereka tidak membangun atau tidak meneruskan pembangunan bait suci. Saudara, itu karena mereka bukan saja menghadapi lingkungan yang tidak setuju, tetapi mereka menghadapi penguasa tertinggi pada zaman itu yang telah menuliskan surat resmi bahwa pembangunan bait suci harus dihentikan. Saudara, disitulah saudara sebagai alasan bagi umat Tuhan untuk tidak membangun bait suci dan mereka membangun rumah mereka masing-masing. Mengapa mereka tidak membangun? Karena mereka melihat resiko yang sangat besar. Dan mereka yang pernah melihat bait suci sebelumnya yang begitu agung yang dibangun oleh Salomo, sekarang ini mereka melihat tidak begitu signifikan. Oleh karena itu, saudara, mereka menghentikannya. Saudara, dengan penglihatan ini, saudara, kandil emas ini, saudara, di situ dikatakan ada minyak yang di atasnya, yang merupakan minyak zaitun tentunya, yang mengalir sehingga kandil emas ini terus menyala. Saudara, disitulah Tuhan berpesan kepada Zerubabel. Dikatakan ini gambaran, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, maksudnya dengan kekuatan manusia, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Alkitab menggambarkan dengan indah sekali bahwa kandil emas itu ada minyak yang turun dari atas. Saudara, itu gambaran akan Roh Kudus yang dicurahkan. Saudara, pekerjaan pembangunan bait suci Tuhan memberitahukan bukan karena kehebatan Zerubabel, tetapi ada Tuhan yang melindungi, yang bekerja, yang menopang. Dan saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan memberikan mereka keberhasilan di dalam segala ancaman yang mereka hadapi. Dan Tuhan bekerja begitu rupa sehingga mereka boleh membangun bait suci sampai selesai, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, kita seringkali tidak menyadari, kita yang melayani Tuhan, kita merasa kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita menjalankan seluruh pelayanan gereja seakan-akan dengan kekuatan sendiri. Sehingga saudara-saudara seringkali dalam kita melayani Tuhan, kita akan mengesampingkan berdoa, kita mengesampingkan membaca firman Tuhan, kita lebih senang dengan aktivitas-aktivitasnya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, pekerjaan Tuhan bukan dilakukan oleh kekuatan manusia, bukan dilakukan oleh hikmat daripada manusia, tetapi oleh Roh Tuhan yang memberikan kuasa dan memberikan hikmat, yaitu firman Allah yang memimpin kita sehingga kita dimampukan untuk melayani Dia. Saudara, ini sebuah peringatan bagi kita, saudara.
Saudara kita yang melayani Tuhan, saudara kita disadarkan bahwa kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Saudara, kebergantungan kita kepada Roh Kudus salah satunya, kita perlu menjadi orang percaya yang melayani, yang hidup doanya dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan kita menjadi orang percaya yang juga dekat dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena bukan dengan kuasa kita, bukan dengan hikmat kita melayani Tuhan. Saudara, dengan peristiwa daripada Zerubabel terkait dengan pembangunan bait suci, dengan ancaman dari penguasa yang tertinggi, kita mengetahui kita mempunyai Tuhan di atas segala kekuasaan apapun. Saudara, pelayanan orang-orang percaya tidak tergantung situasi dan kondisi. Kita tidak bisa berkata kalau situasi sangat sulit dengan resiko yang sangat tinggi, saya tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan mengingatkan bahwa pekerjaan Tuhan bukan dilakukan dengan kekuatan dan hikmat manusia, tetapi dilakukan oleh kuasa dan hikmat dari Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, pekerjaan Tuhan diawali dengan begitu kecil. Namun Tuhan akan menggenapi seluruh rencananya sesuai dengan hikmat dan kuasanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Saudara, orang Israel, khususnya mereka yang pernah melihat bait suci yang dibangun oleh Salomo, saudara, mereka merasa bahwa pembangunan saat ini merupakan sebuah pembangunan yang begitu kecil, tidak begitu signifikan. Karena mereka pulang bukan sebagai orang-orang yang kaya, yang punya materi-materi seperti yang dimiliki oleh Raja Salomo. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menyuruh Zerubabel untuk mengerjakannya. Dan saudara, memang betul, saudara, pada tahun ke-6 masa Raja Darius, kalau kita membaca Esra pasal 6 ayat 15, maka bait suci itu selesai dibangun, saudara. Saudara, diawali dengan sebuah pekerjaan yang mungkin tidak signifikan, mungkin banyak ancaman. Tetapi saudara-saudara, Tuhan, Dia sanggup menggenapi seluruh rencananya untuk pembangunan bait suci itu sampai selesai di dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pekerjaan Tuhan atau tentang kerajaan sorga. Saudara, diumpamakan seperti biji sesawi yang merupakan biji yang sedemikian kecil. Namun ketika dia bertumbuh, maka menjadi pohon yang begitu besar. Itu yang dicantumkan dalam Matius pasal 13 ayat 32. Saudara, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa memang kerajaan sorga diawali begitu kecil, begitu seperti tidak signifikan. Namun dia akan bertumbuh dan semakin besar dan semakin besar. Pada akhirnya nyata kemuliaannya. Saudara, itu yang terjadi, yang kita bisa saksikan sampai hari ini. Bagaimana pekerjaan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus ke pelbagai pelosok. Begitu banyak orang yang mengenal Yesus Kristus. Orang-orang yang dipilih sejak kekekalan dan dipanggil sehingga mereka boleh percaya. Dan mereka dipakai Tuhan juga untuk memberitakan Injil. Termasuk kita, orang-orang percaya, saudara. Saudara, orang-orang percaya berada di pelbagai tempat. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana kita berdoa. Yaitu kita berdoa supaya datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara, maksud Tuhan adalah, mari kita merindukan apa yang kita doakan. Saudara, ketika kita berfungsi di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang dunia, kita sedang menjalankan apa yang kita doakan. Datanglah kerajaan-Mu. Karena saudara, kerajaan Allah sudah datang di dalam Yesus Kristus dan sekarang sedang berfungsi melalui kehidupan kita untuk menyatakan
otoritas Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, dan menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara, itulah saudara-saudara yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, semuanya itu menggambarkan apa yang Yesus katakan benar. Kerajaan sorga diawali seperti biji sesawi. Tetapi ketika dia bertumbuh, maka dia semakin besar dan berpengaruh bagi dunia ini. Nah saudara, oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai orang-orang percaya melakukan dengan setia apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mungkin yang Tuhan perintahkan, yang kita kerjakan itu sepertinya begitu kecil, tidak begitu signifikan. Tetapi saudara, jikalau itu adalah panggilan Tuhan, jikalau itu adalah yang Tuhan inginkan, mari kita lakukan dengan setia. Karena bukan tergantung seberapa besar atau kecil apa yang kau kerjakan, tapi seberapa Tuhan memberkati pekerjaan itu. Seberapa itu menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Itulah yang membuat pekerjaan itu menjadi signifikan. Saudara, karena itu saudara, persembahkan dirimu. Lakukan apa yang Tuhan ingin kau lakukan. Seberapa kecil pun, lakukan itu dengan setia. Maka Tuhan, dia dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami sebagai orang percaya, kami melakukan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu ya Tuhan, setiap orang-orang percaya di dunia ini, ada pimpinan Tuhan bagi kami masing-masing untuk mengerjakan bagian kami masing-masing. Dan ajar kami menjadi pelayan Tuhan yang setia. Sehingga apa yang kami kerjakan, kami bisa melihat betapa Tuhan bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.